Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wan Sulfani dengan NIM 2211993020. Ini adalah tugas mata kuliah Medan Elektromagnetik dengan dosen pengampu Nafri Dodi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Analisa Gangguan Medan Magnet Kereta Api Listrik Terhadap Pengamatan Geomagnet yang ditulis oleh Alfizia. Sebelum melakukan review jurnal, saya akan membacakan sedikit dari jurnalnya. Yang pertama yaitu abstrak. Peristiwa gangguan medan magnet yang dihasilkan oleh kereta api listrik tidak hanya berasal dari arus motor traksi, namun juga dari arus kebocoran ke tanah. Hal ini menjadi permasalahan besar bagi pengamatan geomagnet dan penelitian elektromagnet lainnya. Perhitungan secara teoritis yang memungkinkan adanya pendekatan kuantitatif dan dari dampak magnet dari kereta api listrik DC termasuk arus bocor ke tanah ini dapat dijelaskan pada penelitian ini. Validasi dari model teoritis dapat diverifikasi dengan pengamatan langsung di titik lokasi dari sistem Tangerang sampai dengan stasiun Duri. Pengamatan gangguan medan magnet kereta api listrik ini menggunakan sensor magnet tipe LEMI yang berada pada sistem pengamatan geofisika kelas 1 BMKG Kota Tangerang. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Kereta api listrik menghasilkan medan magnetnya sendiri yang disebut medan magnet lokal. Perhitungan yang tepat dalam pengamatan geomagnet dalam peralatan yang cukup baik sangat penting dibutuhkan. Terdapat beberapa contoh sejarah yang berhubungan dengan lokasi pengamatan geomagnet yang perlu dipindahkan lebih jauh dari jalur kereta api listrik DC karena menyebabkan gangguan pengamatan yang signifikan. Pada prinsipnya, arus traksi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kereta harus mengalir pada sirkuit tertutup dengan memberi arus pada kabel atas dan meneruskan ke seluruh rangkaian kereta. Medan magnet dihasilkan traksi tersebut dekat dengan jalur lintasan rel kereta cukup signifikan. Pada praktiknya, kereta memungkinkan memiliki kontak langsung dengan tanah melalui relnya yang menyebabkan adanya arus bocor menuju bumi. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu kereta api bertenaga DC. Jumlah kereta rel listrik terus ditingkatkan dan ini harus diimbangi pula dengan peningkatan penyediaan daya pada listrik aliran atasnya. Rangkaian kereta api listrik dapat digunakan untuk perjalanan jarak jauh maupun komuter lain. Dalam beberapa kasus sering disebut sebagai Light Rapid Transit atau LRT atau metro maupun tram ketika beroperasi di jalan. Namun untuk lebih mudah kita akan menyebutnya dengan kereta api listrik KRL. Selanjutnya yaitu ada sistem catu daya. Pada umumnya, arus listrik akan kembali menuju gardu melalui kedua rel atau salah satunya. Kebocoran yang terjadi pada proses kembalinya arus ini menyebabkan permasalahan pada pengamatan geomagnet. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah magnet bumi. Minat umat manusia terhadap magnetisme berawal pada sifat tarik-menarik dari mineral lodestone, bentuk magnet alami. Sering disebut sebagai lodestone. Sebutan tersebut berasal dari bahasa Inggris selama kata lod bermakna jalan ataupun jalur. Lodestone secara harfiah merupakan sebuah batu yang menunjukkan arah kepada para musafir. Setelah menjelaskan sedikit dari jurnal, maka kita dapat melakukan review jurnal. Yang pertama yaitu resume dari jurnal.
Jurnal Alphysia berfokus pada gangguan medan magnet yang disebabkan oleh kereta api listrik DC, termasuk arus traksi motor dan arus bocor ke tanah. Jurnal ini menyajikan model teoritis dan rumus untuk menghitung gangguan medan magnet yang diamati oleh sensor magnet dalam kaitannya dengan kereta listrik DC yang bergerak. Jurnal ini membahas dampak signifikan dari aktivitas kereta listrik pada pengamatan geomagnetik dengan gangguan maksimum yang tercatat hingga 27,75 nano. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti posisi sensor magnet, lokasi gardu daya, dan arus traksi dan kebocoran dalam penelitian. Jurnal Alphysia juga mencakup pengukuran dan analisis medan elektromagnetik dari berbagai sistem transportasi, termasuk tram, kereta api, dan mobil hybrid. Selanjutnya, jurnal ini juga memberikan wawasan tentang pengembangan mesin gerak abadi magnetik dan variabelnya, seperti sistem clearancy dan overhead. Jurnal ini berkontribusi pada pemahaman variasi medan geomagnetik dan menawarkan platform bagi para peneliti untuk berbagai temuan mereka di bidang geomagnetisme dan penelitian elektromagnetik. Selanjutnya, kita dapat mengetahui kelebihan dari jurnal. Kelebihannya yaitu menyediakan penelitian tentang gangguan medan magnet yang disebabkan oleh kereta listrik DC, termasuk arus bocor ke tanah yang merupakan masalah signifikan untuk pengamatan geomagnetik dan penelitian elektromagnetik lainnya. Kedua yaitu menyajikan interpretasi data menggunakan persamaan diode Safar, memungkinkan perhitungan medan magnet yang dibuat oleh kereta listrik yang berbeda dan efeknya di setiap stasiun. Selanjutnya, menawarkan wawasan tentang dampak kereta api DC pada medan geomagnetik, memberikan konteks geomagnetik untuk memahami fenomena tersebut. Selanjutnya, termasuk penelitian tentang pengukuran analisis medan elektromagnetik dan berbagai sistem transportasi seperti tram, kereta api, dan mobil hybrid. Juga memberikan informasi tentang peralatan yang digunakan untuk pengamatan medan magnet seperti magnometer, magnetometer, flow gauge, meliputi pengembangan mesin gerak abadi magnetik dan variabelnya termasuk sistem jarak bebas dan overhead camshaft. Juga menawarkan pemahaman komprehensif tentang magnet dan bahan magnetik yang dapat berkontribusi pada studi variansi medan magnet. Juga menyediakan platform bagi para peneliti untuk berbagi temuan mereka dan berkontribusi pada bidang geomagnetisme dan penelitian elektromagnetik. Dan jurnal ini memberikan model teoritis yang memungkinkan pendekatan kuantitatif untuk memahami dampak magnetik kereta api DC, termasuk arus bocor ke tanah. Jurnal ini mencakup pengamatan gangguan medan magnet yang disebabkan oleh kereta listrik menggunakan sensor magnetometer di stasiun pengamatan geofisika. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari jurnal. Sumber yang disediakan tidak kurangnya itu mereka terfokus pada gangguan magnet yang disediakan oleh kereta listrik DC, pengukuran dan analisis medan elektromagnetik, dan pengembangan mesin gerak abadi magnetik. Oleh karena itu kita tidak dapat mendapatkan informasi yang relevan dari sumber yang disediakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari jurnal kita dapat menyimpulkan yaitu penelitian ini dipresentasikan sebuah model teoritis dan rumus untuk menghitung gangguan medan magnet pada pengamatan dengan sensor yang magnet yang statis terhadap kereta api listrik DC. Maka didapatkan
Dari jurnal kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama itu aktivitas kereta api listrik sangat menyebabkan gangguan yang signifikan pada pengamatan geomagnet. Di antaranya gangguan medan magnet total maksimum tercatat sebesar 27,75 nanotesla pada pengamatan magnet komponen F dan medan magnet total perhitungan teoritis sebesar 11,5 nanotesla. Yang kedua, aktivitas gangguan magnet mengalami penurunan gangguan pada pukul 23 WIB sampai 3 WIB. Yang ketiga, gangguan medan magnet lebih besar ketika rangkaian kereta api listrik mendekati sensor magnet. Kemudian gangguan magnet terbesar terdapat ketika rangkaian kereta api listrik berada pada stasiun tanah tinggi. Yang keempat itu medan magnet terbesar pada aktivitas kereta api listrik DC terjadi pada saat reaksi awal dan ketika kedua rangkaian kereta api saling berpapasan. Yang kelima, ada gangguan terbesar medan magnet terjadi pada komponen magnet vertikal akibat pengaruh arus bocor. Terakhir yaitu saran dari jurnal, menjalankan menggunakan sensor magnetometer untuk mengamati gangguan medan magnet yang disebabkan oleh kereta listrik. Dari penelitian mengusulkan model teoritis yang memungkinkan pendekatan kuantitatif untuk memahami dampak magnetik kereta listrik DC termasuk arus bocor ke tanah. Selanjutnya, jurnal merekomendasikan validasi model teoritis melalui pengamatan langsung di lokasi tertentu, seperti dari stasiun Tangerang ke stasiun Duri. Makalah ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti koordinat sensor, posisi gardu daya relatif terhadap kereta api, dan arus taksi dan kebocoran dalam penelitian. Dan jurnal ini menekankan perlunya perhitungan yang akurat dan peralatan yang baik dalam pengamatan geomagnetik, terutama di daerah yang terkena medan magnet yang dihasilkan oleh kereta listrik. Mungkin itu saja review jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.